Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam kali ini kita akan melanjutkan bagian akhir dari surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin yang kemarin kita pelajari bersama adalah surah yang ke-83, dan kemudian kita akan mengambil lanjutannya adalah ayat yang yang di atas. Nah, ini adalah ayat yang ke-27, 28 dan selanjutnya. Maka di ayat ini, ayat yang kita pelajari adalah 27. Kita buka dulu. Kita melanjutkan dari apa yang kita pelajari sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu min tasnim. Yang campurannya itu terbuat dari tasnim. Ini adalah mensifati terkait dengan penghuni surga. Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang didekatkan kepada Allah. Jadi minuman khas para penghuni surga. Maka kadang tasnim dipakai untuk nama anak. Laki atau perempuan Bapak Ibu? Anak yang dikasih nama tasnim. Anak laki-laki atau anak perempuan biasanya? Oh, belum punya. Belum punya, monggo. Ya kan ada salsabila, itu kan nama mata air di surga. Ada kemudian tasnim. Biasanya kalau kita di budaya kita adalah nama perempuan, tasnim. Maka tasnim itu mengambil dari kata ini Bapak Ibu. Tasnim yaitu campurannya terbuat dari tasnim. Kemudian dilanjutkan adalah innalladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun. Ini pada ayat 29 itu nanti berbicara terkait dengan bagaimana perlakuan orang kafir Quraisy Makkah kepada kaum mukminin. Yang mereka itu sesungguhnya alladzina orang-orang yang ajramu mereka berbuat dosa, kanu adalah mereka minalladzina termasuk orang-orang amanu termasuk kepada orang-orang yang beriman yadhakuna mentertawakan. Ini nanti berbicara terkait dengan perilaku orang kafir Quraisy terhadap kaum mukminin ketika ada di dunia. Bagaimana perilaku mereka? Nah, jamaah rahimakumullah, yang wa mizajuhu min tasnim ini kalau kita lihat ada satu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an marfu'an ila Nabi. Hadis ini marfu' sampai Nabi yang berbunyi adalah ayyuma mu'min saqa mu'minan syurbatan ma'in ala dhama'in. Mukmin mana yang kemudian memberi minum kepada mukmin yang lain yang dia sedang ke dalam keadaan haus. Seorang mukmin membantu pada mukmin yang lain memberi minum kehausan. Apakah haus karena habis perbekalan, atau hausnya itu memang dia tidak memiliki persediaan air minum, atau memang kemudian kita memberi kemudahan memberikan minum terhadap beliau yang kehausan ini. Maka saqahullahu ta'ala yaumal qiyamah min rahiqil makhtum. Maka Allah akan memberikan kepadanya minuman. Yang minuman ini kalau kita lihat di dalam surah Al-Mutaffifin sudah disebutkan pada ayat yang ada sebelumnya. Nah, kalau kita adalah minuman yang rahiqil makhtum, minuman yang khamr murni yang masih ada laknya, masih ada jaminan keasliannya. Diberi minum yang kemudian khamr yang murni, yang tidak memabukkan. Dan kalau di surga maka hukumnya adalah halal, yang tidak memabukkan. Masih ada laknya, masih ada segelnya, yang dijamin keasliannya. Itu kalau memberi minum pada orang yang kehausan di dunia. Sehingga di sini jamaah rahimakumullah, maka tak tulis kata sumur. Kadang kalau kita memberikan minum tidak selalu kemudian air botolan, tapi kemudian dengan membuat sumur untuk mereka yang kemudian memerlukan air.
di Afrika misalkan kalau dalam skala internasional, atau dalam kawasan regional di Gunung Kidul misalkan kalau musim kering nggih, musim kering susah, sehingga Masjid Suro itu mengandalkan ya tada hujan. Alhamdulillah kalau misalkan kita yang di Sleman hujan airnya ngalir ke mana, kemudian tempat yang lebih rendah. Tapi bagi saudara kita yang di Gunung Kidul kemudian air hujan langsung ditadahi bak yang besar, tempat penampungan yang besar untuk nanti dipakai untuk wudu, untuk kegiatan ibadah di masjid. Maka kemudian bagi kita yang ada kelapangan rizki, membantu dalam membuat sumur, kan nanti mengeluarkan air itu sehingga bisa dipakai untuk masak kah, untuk kebutuhan rumah tangga kah, untuk kebutuhan ibadah kah, maka sama seperti kita memberi minum kepada saudara mukmin kita yang kehausan. Demikian juga disebutkan ayyuma mu'min at'ama mu'minan ala ju'in. Mukmin mana? Sesiapa mukmin yang memberi makan kepada orang mukmin yang lapar. Bapak Ibu di sini ada yang lapar? Kadang masjid menyediakan untuk lapar, makanan gratis ya. Makanan gratis. Kalau misalkan Jumat, kemudian juga ada makan Jumat barokah. Kadang kemudian tidak tahu siapa yang bawa, cuman bawa, naruh, kemudian dia nanti melanjutkan perjalanan ke masjid lain, nanti menaruh juga makanan di situ. Ya, meskipun tidak banyak, tapi kemudian dia bagi-bagi. Yang seperti ini adalah at'amahullahu min samaril jannah. Besok Allah akan memberikan makan kepadanya dari buah-buah surga. Sama sebagaimana seorang mukmin yang kasa mukminan sauban ala uriyin, mukmin yang memberi sandangan, memberikan pakaian baik masih pantas pakai atau pakaian yang baru, atau memberikan bahan mentah untuk dijahit kepada orang yang kemudian tidak berpakaian, kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya adalah dari hijaunya surga. Jadi pakaian orang surga kan identik dengan hijau, warnanya adalah warna hijau. Karpetnya sekarang karpet hijau, karpet surga. Mata saya dulu, mata surga, mata apa ya? Nah, hijau. Matanya hijau. Nah, hadis ini kemudian memberikan motivasi kepada kita bahwa adanya mukmin itu harus berbagi dengan yang lain. Sehingga harta yang kemudian kita bagikan kepada orang lain itu menjadikan mudah untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Banyak harta bisa dibagi untuk orang lain memerlukan, baik dalam bentuk air, kan menjadi sumber kehidupan ya air itu. Kemudian dari sisi makanan dan juga pakaian. Pakaian bisa melindungi di badan dari rasa dingin maupun rasa panas. Makanan bisa menjadikan orang bertenaga sehingga bisa beraktivitas. Tentunya orang yang ketika dikasih makanan akan berusaha untuk bangkit, kemudian berusaha sehingga dia bisa melakukan hal yang sama yang diberikan kepada dirinya. Dirinya dulu sebagai penerima bantuan dari orang lain, sekarang dia berusaha untuk menjadi menjadi donatur bagi orang lain. Dulu sebagai mustahik, kemudian sekarang berusaha untuk menjadi muzaki. Yang dulunya mustahik sekarang menjadi muzaki. Termasuk juga adalah bantuan dalam bentuk pakaian, kemudian makanan dan juga air. Nah, jamaah rahimakumullah, bagi kita misalkan air seperti ini kan wah biasa. Tapi di tempat lain kemudian ada sangat berharga karena saking tidak adanya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu kenikmatan kemudian mendapatkan air, jika kemudian kita tidak memerlukan, ya dalam kasus seperti ini nggak usah dilubangin, nggak usah diminum, biarkan aja tetap utuh. Daripada kemudian kita diminum kemudian baru 1/4 kemudian diletakkan, selesai, tinggal pulang kemana? Kira-kira ada yang mau minum nggak, Bapak Ibu? Nggak ada kan? Akhirnya apa? Akhirnya dibuang. Maka ketika kita menjadi tuan rumah, ada yang bertamu kemudian mau pamitan, diingatkan, ayo dihabiskan dulu minumannya. Nah, nanti kan nggak ada yang mau minum. Siapa yang mau minum bekas kita? Jadi kita ingatkan, kalau kita sebagai seorang tamu, ya kemudian kita harus lihat juga. Oh, misalkan kalau diminum dikit, wah nggak habis, minta izin saja pada tuan rumah. Mohon maaf, minta izinnya saya bawa pulang ini karena sudah cukup terisi perutnya. Ini saya bawa pulang, nanti saya waktu dalam perjalanan haus dan akan diminum lagi. Tentunya tuan rumah lebih senang ketika misalkan baru diminum 1/4 masih ada lebihannya dibawa pulang daripada ditinggal di rumah dan kemudian nggak ada yang mau minum, menjadi mubazir nantinya. Oh nggak apa-apa, cuma air putih buang aja, bukan masalah buang. Ini menjadi berharga kalau kita bisa
bahasanya adalah ngajeni. Ngajeni ini ku napa, Pak? Ngajeni, menghargai barang yang sederhana, maka kita menjadikan itu barang yang berharga dalam kehidupan kita. Mohon maaf jamaah rahimakumullah, kalau misalkan sedang nyapu-nyapu ada uang 500 perak di lantai, jatuh lantai, ya mungkin tempatnya tidak di tengah jalan, di agak mepet-mepet tembok, agak tertutup, ada uang 500 perak, itu kira-kira kita ambil atau kita biarkan? 500 perak kok, kan kita ambil. Karena bisa jadi, ya bukan bisa jadi, uang ini pun ketika menjadi milik kita akan dimintai pertanggungjawaban. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana kita mendapatkan dan kemana kita membelanjakannya, akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau misalkan kita lagi nyapu ada uang, entah itu 1000, entah itu 500, ambil, taruh di tempat. Kalau misalkan ada kotak yang infak sedia di rumah, masukkan, bismillah masukin. Jadi kita tidak menyepelekan sesuatu yang dianggap ringan, receh. Jangan masalah recehnya. Ini adalah uang, ini adalah makanan. Kadang ada yang kemudian, mohon maaf, makan kerupuk kemudian baru jatuh, apa yang dilakukan? Diinjak sekalian kerupuknya, langsung berantakan, biar tidak usah diambil. Kan menjadi kurang baik. Ketika kita cuma satu aja diinjak, jadi ya nggak usah dimanfaatkan. Tidak bisa dimanfaat, tidak bisa diambil dan kemudian juga hancur. Tapi bagi yang misalkan tahu bagaimana menghargai makanan, oh baru jatuh, toh tempat jatuhnya juga kering, toh kemudian yang kotor juga sedikit, toh bisa dihilangkan, ambil, hilangkan, bersihkan yang kotor, selebihnya bisa dimakan, toh itu punya kerupuk kita, yang makan juga kita, dan bila kita bersihin dan kita berlindung pada Allah. Pun jatuhnya ditempukan di tempat yang kotor, misalkan di keramik, itu kan nggak masalah Bapak Ibu. Mau makan tongseng, tinggal satu suapan, dagingnya loncat, dikejar nggak? Ya lihat juga. Maka di sini jamaah rahimakumullah, kemudian hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri mengajarkan pada kita, yuk kita berbagi. Yang bisa berbagi, tidak harus banyak dan tidak harus semuanya. Kalau misalkan di rumah ada makanan, dibawa ke masjid, itu lagi ada kajian, nggak cukup, mereka banyak, ini kan cuma beberapa, ya. Kan memberi tidak harus semuanya. Toh nanti kemudian jamaah yang lihat kan tidak komen, makanan sedikit aja dibawa ke masjid. Mendingan gak usah dibawa ke sini. Bukan, ini ada maksud orang mau berbagi. Kalau kita dapat bagian, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya alhamdulillah. Alhamdulillah saudara yang lain masih dapat. Ini saya nggak dapat bagian nih. Alhamdulillah Allah menjaga Anda tidak dapat bagian. Kenapa? Bisa jadi kalau makan ini malah menimbulkan madarat. Maka kemudian tidak dapat gitu. Orang makan daging keselak, susah bernafas, masuk rumah sakit, selesai. Kemudian hari berikutnya masuk liang lahat. Nah kan gitu. Karena dia keselak dan memang sudah usia dan sudah takdirnya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian bagaimana dengan minuman yang ada di sana? Wa mizajuhu min tasnim. Inilah campuran minuman yang diberikan kepada penghuni surga. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Dia adalah mata air yang kemudian diminum kepada orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang di sini. Mata yang diminum oleh mereka yang didekatkan kepada Allah. Jadi suatu kehormatan. Minggu yang lalu kita sampaikan bahwa kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kaum mukminin di surga adalah melihat zatnya Allah. Dan Allah tidak mau dilihat oleh orang-orang kafir yang ada di neraka. Maka jamaah rahimakumullah, dari sinilah kemudian kita menjadi tahu bahwa tasnim itu adalah minuman yang kalau kita membahasakan, ini ilustrasi tidak menggambarkan plek sama seperti yang ada di surga. Karena saking baiknya kalau di surga ada syarabun yunsabu alaihim min uluwin, sesuatu yang kemudian dituang dari atas, ya. Tahu teh tarik yang dari atas tuh ditarik gitu kan, nggak ada talinya, cuma ditarik. Bapak Ibu pernah minum teh tarik bakar? Teh tarik bakar kan kita minum, gimana teh tarik kok dibakar? Bukan, bakar itu nama pemiliknya namanya bakar, teh tarik bakar, ya memang bakar itu nama pemiliknya. Pernah makan es goreng es tapi digoreng, gorengnya pakai coklat gorengnya pakai coklat, ya tidak ada apinya, cuma dilapisi sama coklat itu. Maka adalah huwa asyrafu syarabil jannah. Tasnim adalah minuman yang paling, ya levelnya level tinggi di surga itu adalah tasnim.
Dan kita ketika mendapat ayat Al-Quran seperti ini, berdoalah dalam hati semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati minuman tasnim ini. Amin. Jadi adalah minuman yang asyraf, paling mulia. Wa asyrafu syarabil jannah, minuman surga yang paling mulia itu tasnim. Maka kalau dikasih nama, kamu namamu tasnim loh ya. Oh, apa sih artinya tasnim? Jelaskan. Itu adalah minuman yang paling mulia di surga. Berarti minuman untuk orang-orang baik. Loh, berarti saya minuman ya? Bukan. Jadi itu adalah bagian dari mata air yang ada di surga, sehingga diharapkan dengan nama tasnim ini perilakumu adalah mencerminkan perilaku calon penghuni surga, kan gitu. Hati-hati. Oh, Pak, mbok nama saya diganti. Ganti apa? Legio. Lah kan misalkan lahir di bulan nganu, pasaran legi gitu dan sebagainya. Enggak usah tasnim. Lah malah bagus tasnim. Saya berat, terlalu berat, makanya saya sakit-sakitan. Ya wes diganti selamat yo. Enggak mau. Ganti selamat enggak mau. Wis selamat aja enggak mau. Sakan perempuan, Pak, masuk diganti nama selamat. Nggih. Yusqawna ar-rahiqu awit tasnim min ainin jariyatin minal a'la ilal asfali yamzajuna biha ku'usihim. Jadi kemudian adalah minuman yang dia bercampur tasnim ini, minuman yang paling mulia, bercampur dengan ar-rahiq makhtum yang kemudian adalah tadi khamar murni yang masih ada segelnya. Jadi bagaimana kemudian Allah mensifati surga itu disifati dengan seperti sungai, seperti minuman. Bagi kemudian orang-orang yang hidup di daerah yang tandus, padang gurun pasir, maka air itu sangat berharga. Sangat berharga. Maka ketika Al-Quran kemudian tajri min tahtihal anhar, surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi kemudian bisa dibayangkan, sungai, berarti kemudian indah. Sungai, berarti kemudian terus ada airnya. Nanti mandi bisa seger, berarti kemudian mata air yang jernih. Itu yang kemudian yang terbayang dalam benak kita ketika disebut dengan mata air sungai ini. Nah, wahyallati yashrabu bihal abrarul muqarrabuna sarfan, yang meminum air tasnim yang bercampur dengan khamar murni adalah orang-orang yang al-abrar, orang-orang yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala, al-abrar, yang mereka ditegatkan kepada Allah, dan juga mereka adalah orang-orang yang ditempatkan di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah rahimakumullah, Allah sudah menyebutkan ini loh nanti yang akan kamu nikmati ketika di surga. Sehingga nanti Bapak Ibu insyaallah ketika kita di surga kemudian minum misalkan tasnim, ar-rahiq makhtum, ingat Masjid Al-Aman. Oh iya, dulu dapat ini di Masjid Al-Aman gitu. Nah, gitu. Dan sebagainya. Coba yang di luar nanti apa namanya nanti dilihat. Nah, setelah itu kemudian Allah memberikan informasi tentang apa? Bahwa orang-orang yang kemudian ditempatkan di surga ternyata dalam kehidupan di dunia mereka ada ujian. Yang mereka mendapatkan ujian. Apa ujiannya? Su'u mu'amalatihil kuffari lil mu'minina fid dunya wa muqabalatihim bil mithli fil akhirah. Jadi buruknya muamalah kaum orang-orang kafir terhadap kaum mukminin di dunia. Karena orang kafir ini di dunia memperlakukan orang mukmin dengan perlakuan yang buruk, yang kasar, maka akan dibalik di akhirat nantinya. Kalau di dunia yang berkuasa adalah orang kafir terhadap orang mukmin, di akhirat yang akan membalas kepada orang kafir adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih besar dan lebih keras pembalasannya. Yang ini di ayat 29 sampai ayat 36. Nah, ini yang sudah kita bukakan. 29 sampai ayat ke-36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Inna, ada kata inna, sesungguhnya. Jadi dimulai dengan kata-kata penguat takkid, inna, sesungguhnya. Alladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa itu disebutkan di awal. Alladzina ajramu kanu, mereka adalah minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakuna, mereka mentertawakan. Disebutkan dengan bukan innal ladzina kafaru, bukan Bapak Ibu, tapi innal ladzina ajramu. Ajram ini lebih pada sifatnya, perilakunya, lebih pada perilakunya. Maka kalau kita lihat, hati-hati orang-orang yang kemudian ngerjain orang-orang yang beriman. Apakah kemudian dia juga beriman ataupun tidak? Sesiapa yang menyakiti kaum mukminin tanpa sebab yang dibenarkan, maka ancaman ini berlaku untuk yang bersangkutan.
terutama adalah bagi mereka yang tidak beriman. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat mendapat perlakuan yang kasar dari orang-orang yang tidak beriman. Ya. Yabhakuna dalam fi'lul mudhari', dhahika yabhaku, tertawa, mentertawakan, menghinakan. Maka Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan Arab nih, orang Arab, kalau lagi ngomong, jangan ketawa. Kadang mereka malah tadhak alayya, kamu mentertawakan saya. Padahal kan kalau kita ngomong misalkan cengas-cengis, kalau orang Arab lagi ngomong, itu kita nggak boleh tertawa jika memang tidak lucu. Kamu mentertawakan saya. Oh, itu tersindir, ya. Tersinggung. Karena itu artinya menghina, mengejek. Kecuali memang lucu. Gantian orang Arab kamu lucu, kita nggak ketawa. Kamu nggak ketawa? Nggak tahu ya. Tadi ngomong apa ya? Nggak tahu. Itu menjadi bagian daripada adatnya. Nah, disebutkan di sini, jamaah rahimakumullah, turunnya ayat yang ke-29 ini ada sabab nuzulnya. Apa itu? Dzakara ulama fi sababi nuzuli wajhaini. Al-awwal anal murad min qalihi, yang dimaksud dari firman Allah innal ladzina ajramu, orang-orang yang berbuat dosa. Spesifiknya adalah akabirul musyrikin, pembesar kaum musyrik Makkah. Siapakah mereka? Ka Abi Jahlin, Abu Jahal, wal Walid bin Mughirah. Bapaknya siapa? Khalid bin Walid. Al-As bin Wa'il As-Sahmi, As bin Wa'il. 3 orang ini Bapak Ibu, ketika kita membahas terkait dengan surat di juz 30 yang bagian-bagian akhir, muncul juga. Wailul likulli humazatil lumazah, termasuk mereka juga yang suka mengumpat dan juga mencela Rasul. Ya, ini orang-orang ini muncul lagi. Ketika kita membahas terkait dengan ara'aital ladzi yukadzibu bidin, yang orang ini juga ada yang muncul, pendusta agama. Abu Jahal adalah yang kemudian tercatat dalam sejarah, antara lain adalah orang termasuk dikatakan licik, jenius, tapi dalam tanda kurung licik dalam siasat menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sebelum terjadi peristiwanya hijrah, Bapak Ibu. Jadi sebelum Rasul berhijrah, jadi setelah 4 bulan lamanya kan kemudian Abu Bakar As-Siddiq merawat 2 ekor unta. Selama 4 bulan tugas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu memberi makan 2 unta ini yang akan dipakai hijrah beliau berdua. Tapi nunggu perintah Allah, karena sebelum ada perintah maka tetap di Makkah. Bagaimana cara menghabisi Nabi Muhammad? Jadi mereka pada berkumpul di Darun Nadwa. Ada usulan pertama. Mereka mengusulkan bahwa cara menghabisi Muhammad adalah 1, keluarkan, usir dia dari Makkah. Udah usir aja, usir dari Makkah. Umumkan bahwa Muhammad telah diusir dari Makkah dan terusir dari Makkah. Tapi kemudian ada yang menyanggah, jangan. Jadi kalau misalkan mereka rapat di satu ruangan, ada orang tua yang ngamping di pintu. Ngamping itu apa Pak? Ngamping. Nah Pak, ngamping. Berdiri di depan pintu tapi agak masuk enggak, keluar enggak, nanggung itu. Nah, ngamping, berdiri di tengah-tengah pintu, kayak megang pintu, ngeragul pintu, nguping, iya gitu. Jadi orang tua di situ ada nguping, ngamping ya. Kalau kecamatan di selatan kita namanya kecamatan Gamping. Ini ngamping. Jadi mengatakan gini, jangan kamu usir Muhammad dari Makkah. Kalau Muhammad di luar menghimpun kekuatan di luar Makkah dan menyerang kita, habislah kita. Oh iya ya, ada kelemahannya juga. Jadi ide yang pertama kalah. Yang kedua muncul gini, saya punya ide nih. Gimana idemu? Tangkap Muhammad, kita kerangkeng Muhammad dan biarkan di tengah-tengah Mekah itu, biar dia siang kepanasan, malam kedinginan sampai dia mati. Itu idenya gitu. Oh iya ya. Karena dulu pernah ada orang penyair zaman jahiliyah yang ditangkap, dikerangkeng, dikurun di tengah-tengah Mekah dan dibiarkan sampai meninggal. Itu keras juga itu orang Arab jahiliyah. Maka ide yang kedua ini ditolak sama lelaki tua yang ngamping tadi. Jangan. Kalau kamu tangkap Muhammad dan kamu kerangkeng, nanti para loyalisnya akan melawan dan akan membebaskan Muhammad dan kalian bisa kalah. Karena mereka adalah loyalis. Oh ya. Nah, muncullah idenya Abu Jahal. Abu Jahal punya ide. Idenya adalah kumpulkan seluruh kabilah yang ada.
Kurang lebih waktu itu ada 17 kabilah. Masing-masing kabilah mengutus seorang pemuda pandai pedang yang bisa menggunakan pedang dengan dasar dan dengan apiknya. Apa tujuannya? 17 orang ini kemudian terus mendatangi Nabi Muhammad dan membunuh satu orang, menebaskan satu sayatan pedangnya saja, nggak boleh lebih. Berarti Nabi Muhammad akan terluka dengan berapa sayatan pedang? 17. Kira-kira nih, hitungan manusia kira-kira masih hidup tidak dengan 17 sayatan pedang? Tidak. Dilanjutkan sama Abu Jahal, kalau nanti Bani Abdul Manaf mau balas dendam, dia akan menghadapi 17 kabilah. 1 lawan 17. Siapa yang menang? 17. Akhirnya Bani Abdi Manaf minta damai, selesai urusan. Oh iya, jenius juga nih. Nah, untuk usulan yang buruk-buruk ini Abu Jahal jeniusnya. Kalau usulan-usulan yang buruk, kalau ada orang yang rapat, kemudian ada yang urusan yang buruk-buruk, jelek-jelek, oh jangan-jangan ini generasi Abu Jahal lagi. Nah, gitu. Nah, Walid bin Mughirah ini adalah orang yang kemudian bisa memahami Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Saking bagusnya bahasa Arabnya Walid bin Mughirah. Bahasa Arab saking bagusnya itu bisa mengetahui ini buatan manusia, ini buatan tidak. Ini bukan manusia. Sama mesti seperti Bapak Ibu yang pandai berpantun, bisa melihat oh pantun ini bagus, pantun ini asal-asalan. Ini pantunnya dari AI gitu, nggak nyambung gitu. Gimana? Ikan sepat, ikan gabus, so apa lagi? Kalau ada lepat, ya bagus. Nggak nyambung toh. Jadi orang bisa menilai, itu nggak nyambung, itu pantunnya, pantun apaan itu, dan sebagainya. Kemudian ada Al-As bin Wa'il. Inilah orang yang kemudian suka menghina Nabi SAW. Al-As bin Wa'il. Mereka ini yang disebutkan 3 orang, ya, 3 orang ini. Yabhakuna min Ammar dan Suhaib dan Bilal dan orang lain dari min fuqara'il muslimina wa yastahzi'una bihim. Jadi orang-orang yang masuk Islam awal-awal generasi pertama itu kan secara ekonomi memang tidak kaya. Ya, secara ekonomi awal-awalnya Ammar, Suhaib awal-awalnya kan kemudian tidak kaya, dan juga Bilal, ya kan. Suhaib ini memang kemudian tidak kaya, tapi pada masa hijrah ini beliau termasuk orang yang kaya. Ketika mau hijrah meninggalkan Makkah, ditahan sama orang kafir Quraisy. Suhaib, kamu mau kemana? Saya mau ke Madinah. Tinggalkan barang-barangmu. Dulu kamu datang ke Makkah dalam keadaan miskin, sekarang sudah kaya, enak saja kamu bawa barang daganganmu, kekayaanmu ke Madinah. Tinggalkan kalau kamu mau ke Madinah. Kalau enggak, jangan ke Madinah. Maka kemudian ditinggalkanlah barang-barang itu di Makkah, sehingga bisa kemudian berhijrah ke sana. Min fuqara'il muslimin wa yastahzi'una bihim. Mereka adalah orang-orang fakir dan juga wa yastahzi'una bihim, suka dilecehkan. Kadang ada yang kemudian nulis enggak enak ya jadi orang miskin, dilecehkan apa gitu. Siang-siang ternyata ada yang WA saya, terus saya tanya ini apa enggak ada petir, enggak ada mendung, tahu-tahu hujan. Ini mukadimahnya apa, kok tiba-tiba enggak enak ya jadi orang susah, suka dilecehkan sama orang lain. Saya juga nggak nyambung, ini ngomong masalah jangan-jangan salah kirim lagi ke saya tuh. Jangan-jangan salah kirim. Artinya adalah ya ada orang yang kemudian melecehkan. Dalam Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah. Bagaimana ayat kedua? Alladzi jama'a malan wa 'addada. Jadi kalau ayat pertama menerangkan terkait dengan celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, ayat kedua itu kaitannya dengan alladzi jama'a malan wa 'addada, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ternyata ada kaitannya, ada munasabah ayat. Kalau ayat pertama adalah perilaku buruk, ternyata ada kaitannya dengan kedua, orang kaya. Jadi godaan yang suka melecehkan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, itu ada pada orang kaya. Apakah semuanya? Tidak. Tidak setiap orang kaya seperti itu, tidak. Tapi ketika semakin kaya, godaan itu ada untuk melecehkan. Emang siapa dia? Gitu. Emang dia siapa? Sehingga merasa lebih unggul dan menganggap diri lebih baik, lebih mulia, sehingga kemudian godaannya adalah melecehkan orang yang berada di bawahnya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ketika terjadi pelecehan, kekerasan verbal dari orang-orang musyrik yang ada di Makkah, Allah turunkan innal ladzina ajramu. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah riwayat yang kedua.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi nafarin minal muslimin fasahara minhum munafiqun. Jadi ketika kemudian Ali bin Abi Thalib datang kepada melihat ada kaum muslim yang datang, orang-orang munafik ini mentertawakan. Jadi pelakunya sekarang ini adalah orang-orang munafik. Yang pertama tadi orang musyrik, yang kedua adalah munafik. Dan mereka mentertawakan, melecehkan, meremehkan. Tsumma raja'u ila ashabihim. Kemudian ketika orang munafik ini kembali kepada kaumnya, kepada komunitasnya, maka mereka mengatakan ra'ainal yaumal asla'. Kita tadi lihat orang yang sebutan orang yang buruk, bisa bermakna orang yang gak lumrah, orang yang gak benar. Jadi kaum muslimin itu disebut sebagai orang yang bodoh lah, disebut sebagai orang-orang yang tidak berpenampilan rapi, mohon maaf, disebut gembel dan sebagainya. Memang itu godaan. Maka tadi saya sampaikan bahwa ketika Allah menjelaskan kenikmatan bagi kaum mukmin yang berada di surga, ternyata kehidupan kaum mukminin di dunia juga tidak terlepas dari godaan dan juga cemoohan orang-orang non-muslim yang mengejek mereka dengan kondisi keimanannya. Kenapa mereka diejek? Karena muslim. Bukankah di sana ada orang miskin yang lain? Kenapa tidak diejek? Ya karena dia tidak muslim, maka tidak diejek. Karena dia muslim lah kemudian diejek, jadi bahan ejekan, bahan gunjingan, tertawaan, dan juga hal yang semisalnya itu. Nah, jamaah rahimakumullah, maka kemudian disinilah Allah akan menyebutkan 4 hal. Hakallahu ta'ala an ru'asai syirki wa amsalihim arba'at asya' minal ma'lumatil qabihah. Jadi Allah menyebutkan 4 hal terkait dengan 4 perilaku buruk yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin musyrik yang ada di Makkah dan yang semisalnya. Maknanya kalau perilaku ini yang disebutkan ini terjadi pada masa lampau, kok pada zaman sekarang ada yang mirip-mirip? Hati-hati, ancaman yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu pun bisa diberlakukan pada orang-orang zaman sekarang dengan perilaku yang sama terhadap orang-orang mukmin. Apa perilaku yang pertama? Ayat 29. Kita hapus ini dulu. Oke. 29, perilaku mereka adalah sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Mentertawakan orang-orang yang beriman. Mentertawakan. Kenapa ditertawakan? Karena mereka beriman. Apakah yang beriman melakukan kesalahan? Tidak. Apakah orang beriman kemudian mengambil barang mereka? Tidak, Bapak Ibu. Ditertawakan bukan karena ada kriminal, bukan melakukan kriminalitas, mengambil barang, mencuri. Apakah karena menggunjing mereka? Tidak, orang mukmin tidak menggunjing mereka. Hanya saja beriman. Hanya saja beriman. Sehingga ini menguatkan kondisi kaum mukminin sekarang. Jika lantaran beriman kemudian ada yang memusuhi karena keimanannya, maka kemudian bisa melihat kisah orang-orang terdahulu. Berat perjuangan? Iya. Oleh karena itu, siapa sih yang ingin direndahkan? Gak ada. Orang itu tidak ingin direndahkan, orang itu ingin dihormati. Kalau ingin dihormati, maka hormatilah orang lain. Innal kufara Quraisyin wa man wafaqahum 'alal kufri kanu fid dunya yastahzi'una bil mu'minin. Memang sudah menjadi perbuatan kayak domainnya orang-orang kafir. Ketika di dunia mereka mengejek orang-orang mukmin, merendahkan. Kan kita berpegang dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Janganlah suatu kaum itu merendahkan kaum yang lain. Boleh jadi kaum yang direndahkan lebih baik dari yang merendahkan. Kalau kita tarik lebih kecil skupnya, seorang muslim jangan merendahkan muslim yang lain. Seorang alumni jangan merendahkan alumni yang lain gitu. Seorang jamaah jangan merendahkan jamaah yang lain. Seorang bikers misalkan jangan merendahkan bikers yang lain. Terus apa lagi? Kita tarik. Seorang ayah tidak boleh merendahkan ayah yang lain. Give raka itu yang di atas. Nah, jamaah rahimakumullah, maka ini kemudian kita jadi tahu ya. Sebabnya apa? Satu, karena dia itu adalah muslim. Yang kedua adalah miskin, ya. Tapi terhadap orang-orang yang kaya nggak berani. Nggak ada yang berani kemudian merendahkan Umar. Siapa berani merendahkan Umar? Hamzah. Nggak ada yang berani. Siapa yang berani merendahkan kemudian Abu Bakar? Nggak ada yang berani. Tapi dengan sahabat yang lain yang miskin itu rendahkan. Memang strata sosial itu menjadi senjata, jadikan senjata. Kan jadikan senjata. Ialah karena itulah ketika Allah memberikan rizki
kepada seseorang, pada hamba, maka harus diikat dengan ketaatan. Kalau nggak diikat dengan ketaatan, Allah bisa tarik dan Allah pindahkan pada yang lain. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Maka perilaku orang yang mendapatkan nikmat banyak dari Allah adalah perilaku orang yang sholat. Fasalli, maka dirikanlah sholat. Menggunakan huruf fa, segera menjadi orang yang bersegera dalam ketaatan. Sholli, sholat itu menunjukkan simbol hubungan secara vertikal antara kita pelakunya dengan Allah. Kalau hubungan vertikal antara kita dengan Allah baik, maka hubungan horizontal dengan sesama juga harus baik. Sudah selayaknya demikian. Kan Allah tidak berfirman inna a'tainakal kautsar fasum, maka puasalah, tidak. Maka zakatlah, tidak. Maka kemudian berhajilah, tidak. Fasalli, maka dirikanlah salat. Jadi perilaku kita adalah perilaku orang-orang yang selesai melaksanakan sholat. Di dalam sholat kita meminta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Ya setelah kita sholat ya jangan melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa. Wong tadi aja baru meminta diampuni dosa-dosa. Ihdinas siratal mustaqim, minta diberikan ditunjukkan jalan yang lurus. Ya masa ini sudah tahu mana yang lurus, mana yang belok, malah milih belok. Malah milih belok. Habis sholat subuh bulan Ramadan, berangkat kerja, loh, setang motornya kok belok, berhenti di depan warung. Belok sendiri. Gimana nih setang motornya kok malah belok sendiri gitu. Nah, itulah kemudian adab-adabnya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, oleh karena wa hakadha sya'nul aqwiya wal aghniya. Jadi yang memperlakukan, yang merendahkan orang muslim itu adalah orang-orang musyrik kafir Quraisy Makkah yang kaya. Yang miskin ya enggak berani juga. Maka disebutkan tadi kan Abu Jahal, kemudian Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il, ya secara finansial mereka ada dan punya pengikut, ketokohannya juga nempel, melekat pada dirinya, ketokohannya itu ada juga. Itu sehingga kemudian menggunakan kekuasaan, otoritas, kekayaan, pengaruh untuk menghina kaum muslimin. Tapi di saat Rasulullah SAW awal-awal dakwahnya masih ada pamannya Abu Thalib, kan orang hanya berani kekerasan verbal, kekerasan fisik nggak berani. Upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW itu kan ketika sudah tidak ada Abu Thalib, sudah wafat, nggak ada. Orang malah menjadi-jadi semakin berani karena nggak ada yang melindungi. Selama masih ada Abu Thalib masih disegani. Orang hanya kemudian ngedumel di belakang. Napa niku ngedumel? Ayo ngedumel. Napa Pak ngedumel Pak? Dari pada sebelah kiri ibu-ibu ngedumel yang seangkatan dengan saya ngedumel menggerutu ngedumel itu ya suka menggunjing tapi dalam ya meneng-meneng wae gitu, nggak dikeluarkan. Tapi kemudian yang dilakukan adalah ucapan yang buruk dan kotor dan kasar itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah fi kulli asrin yaskharuna minal mu'minil musallina awil fuqara'il muta'addibina bi adabi Islam al-Qur'an. Termasuk tidak hanya muslim saja ya. Tidak hanya kemudian lantas dia muslim, karena dia beradab, berperilaku sebagaimana perilaku dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, inilah jamaah rahimakumullah. Disebutkan juga di sini innal ladzina ajramu, kalau tadi adalah 3 orang. Abu Jahal, Walid bin Mughirah, kemudian Al-As bin Wa'il. Ini lebih banyak. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu, satu adalah Walid bin Mughirah, kemudian Uqbah bin Abi Mu'aid, kemudian Al-As bin Wa'il, kemudian Al-Aswad bin Abdul Yaghus, kemudian Al-As bin Hisham, Abu Jahal masuk, An-Nadhr bin Haris. Banyak ternyata yang memusuhi kaum muslimin, ternyata jumlahnya adalah banyak. Baik tersebutkan atau tidak di dalam tafsir, selama mereka melakukan penghinaan terhadap kaum muslimin, mereka mendapatkan adab yang sama. Wa ulaikal ladzina amanu min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, seperti Ammar, Khobab, Suhaib, Bilal, kan mohon maaf orang-orang miskin secara ekonomi. Karena mereka melihatnya di sisi ekonomi. Jangan masuk Islam, kenapa miskin kamu nanti gitu. Lah kok bisa? Lah iya nggak boleh riba. Orang nggak boleh riba bisnis, nggak boleh riba, gimana kapan kayanya gitu. Nggak boleh berbuat curang, walil mutaffifin gitu. Makanya jangan masuk Islam. Emang kalau nggak masuk Islam melakukan riba nggak dosa? Ya enggak lah. Kan hukum Islam nggak berlaku bagi non muslim gitu katanya. Hanya berlaku untuk umat Islam saja. Nah, itulah salah. Hati-hati jamaah rahimakumullah.
Justru dengan demikian, dengan adanya hukum Islam itu adalah melindungi. Perbuatan yang kedua, ada ayat yang ke-30. Wa idza marru bihim yataghamazun. Yarhamukallah. Wa idza apabila mereka orang-orang mukmin itu melintas di depan mereka, kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, perilaku kedua yang dilakukan oleh orang musyrik Makkah waktu itu adalah apabila orang-orang beriman melintas di hadapan mereka, yataghamazuna, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Gimana Pak contohnya? Ngedip-ngedipkan mata. Tapi ngedipnya ini adalah sinis, merendahkan. Kalau kita wailul likulli humazatil lumazah, kan bentuk hinaannya itu bisa melalui alis yang digerak-gerakin, bisa juga kemudian mata memberi kode pada yang lain. Itu ini orang miskin lagi lewat di depan kita, seolah-olah kodenya berbunyi demikian. Ini loh. Nanti terus mereka ketawa. Jadi nyindir, tapi nyindirnya memang sinis, merendahkan.
Mata tapi digunakan dipakai untuk menyindir orang lain. Itu perilaku yang kedua. Wa idzan qalabu ila ahlihim munqalabu fakihin. Apabila mereka kembali pada kaumnya, jadi kembali kemudian orang kafir Quraisy Makkah ini kembali pada komunitasnya, orang munafik ini kembali pada komunitasnya, yang qalabu fakihin. Mereka kembali dalam keadaan sombong amat, ya gitu. Ya itu karena dia merendahkan orang mukmin, tadi direndahkan. Kalau dalam Al-Baqarah kan, dalam Al-Baqarah disebut dengan ulaika humus sufaha. Mereka adalah orang-orang bodoh. Lantaran orang beriman itu disebut dengan bodoh. Nah, inilah sebutan-sebutan tuduhan terhadap orang-orang yang beriman. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar orang-orang yang sesat. Jadi menyesatkan orang lain. Orang mukmin dibilang sesat dan mereka mengatakan dirinya yang benar gitu. Itu perilaku. Jadi 4 hal ini yang kemudian Allah sebutkan. Suka mengejek, merendahkan, kemudian juga menghina dengan kedipan mata, kemudian sombong terhadap keadaannya, dan juga kemudian mengatakan orang mukmin adalah orang-orang sesat. Kita kemudian tidak berharap ini terjadi pada diri kita. Jika ada seseorang yang kemudian menerima perlakuan seperti ini, ya bukan satu-satunya di dunia ini. Dulu sudah ada yang mendapat perlakuan seperti ini dan ternyata dimuliakan oleh Allah ketika tetap sabar dan tabah dalam kondisi keimanannya. Nah, inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menguatkan keimanan kita dan menyelamatkan dari setiap orang yang berniat jahat terhadap diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.